Halo teman-teman semua, senang sekali ya kalau kita punya banyak teman di sekolah untuk bermain dan bekerja sama. Tapi jujur deh, pernah nggak kalian merasa malas berteman dengan seseorang hanya karena mereka berbeda atau punya sifat yang tidak kita suka? Nah, hari ini kita mau belajar dari cerita Zakheus di Lukas 19. Mari kita saksikan. Hai semua, balik lagi nih. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kita semua, pertemanan. Kita bakal bedah satu cerita lama yang pesannya itu relevan banget buat kita sekarang. Tentang gimana cara kita ngelihat orang-orang di sekitar kita. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Kalian pernah ngerasa nggak sih kalau di sekongah atau di tongkrongan gitu, ada aja orang yang kayaknya gampang banget buat kita ajak ngobrol. Tapi, ada juga kan orang yang entah kenapa kita pengen hindarin aja. Mungkin karena omongan orang atau ya karena mereka beda aja dari kita. Nah, perasaan kayak gitu tuh wajar banget kok. Oke, biar kita makin ngerti soal ini, yuk kita coba mundur sedikit ke masa lalu. Kita bakal lihat satu cerita yang nunjukin betapa kuatnya efek dari satu momen di mana seseorang akhirnya diterima. Kita lihat gimana sebuah pertemuan di atas pohon bisa mengubah segalanya. Nah, cerita kita ini dimulai di sebuah kota kuno, namanya Yeriko. Di sana ada seorang pria bernama Zakheus. Dia ini terkenal banget di seluruh kota, tapi sayangnya bukan terkenal karena hal yang baik. Jadi Zakheus ini pekerjaannya kepala pemungut cukai. Coba bayangin ya, di zaman itu kerjaannya tuh bukan cuma nagih pajak biasa. Dia ini kerja buat penjajah Romawi dan sering banget melebih-lebihkan tagihan buat kantongnya sendiri. Jadi di mata masyarakat, dia tuh simbol penindasan, pengkhianat, musuh dalam selimut gitulah. Jadi bisa dibilang Zakheus ini punya segalanya. Rumah mewah, baju paling bagus, duitnya nggak berseri. Tapi semua kekayaan itu ada harganya. Justru karena hartanya yang banyak itu, dia malah kayak membangun tembok tinggi di sekelilingnya yang bikin dia terasing dan benar-benar sendirian. Terus, suatu hari ada kabar heboh. Seorang guru hebat bernama Yesus bakal lewat Yeriko. Wah, semua orang langsung rame. Di tengah keramaian itu, Zakheus ngerasa ada dorongan yang kuat banget. Dia harus lihat Yesus. Mungkin ya, dia udah capek sama hidupnya dan lagi nyari sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Tapi ada masalah. Satu masalah simpel sih. Zakheus ini orangnya pendek. Dan di tengah lautan manusia yang kemungkinan besar benci sama dia, yang mana mungkin dia bisa lihat. Kesempatannya kayak nol besar. Tapi dia nggak nyerah gitu aja. Coba tebak apa yang dia lakuin. Zakheus, seorang pejabat kaya raya, lari duluan ke depan, ngelewatin kerumunan, terus ngelakuin sesuatu yang mungkin memalukan banget buat statusnya. Dia manjat pohon. Bisa bayangin nggak sih pemandangannya? Itu semua dia lakuin cuma demi bisa ngintip Yesus sebentar aja. Dan dari atas pohon itulah momen yang bakal mengubah hidupnya selamanya terjadi. Ini dia, titik baliknya. Pas Yesus lewat di tengah semua hiruk-pikuk itu, dia berhenti, tiba-tiba berhenti. Terus dia lihat ke atas, pas ke arah Zakheus, dan yang luar biasanya, dia manggil nama Zakheus. Bukan cuman itu, Yesus bilang, aku harus mampir ke rumahmu hari ini. Coba bayangin, Yesus mau mampir ke rumah orang yang paling dihindari, se-Yeriko. Nah, di sini kita lihat dua sudut pandang yang beda banget kan? Buat orang banyak, yang mereka lihat cuma labelnya. Pendosa, orang buangan, tukang tipu. Mereka bisik-bisik, nyinyir. Tapi Yesus ngelihat lebih dari itu semua. Dia nggak ngelihat jabatannya. Dia ngelihat seorang manusia bernama Zakheus. Seseorang yang layak buat dikenal. Sikap penerimaan yang radikal banget dari Yesus ini langsung memicu perubahan besar di dalam diri Zakheus. Coba kita lihat apa yang terjadi abis itu. Zakheus langsung buru-buru turun dari pohon, hatinya tuh udah pasti berbunga-bunga, seneng banget. Mungkin ya itu pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia ngerasa dilihat. Bukan dilihat sebagai jabatannya atau hartanya, tapi sebagai dirinya sendiri. Dia nggak dihakimi, tapi malah diterima. Wah, rasanya pasti luar biasa banget. Dan sebagai balasan atas kebaikan yang dia terima, Zakheus berdiri di depan semua orang dan ngucapin janji yang gila banget. Pertama, dia bakal kasih setengah hartanya buat orang miskin. Kedua, siapapun yang pernah dia tipu, bakal dia ganti 4 kali lipat. Ini bukti kalau pertemanan yang tulus itu benar-benar bisa menginspirasi orang buat berubah. Oke, cerita ini kan emang kejadiannya ribuan tahun lalu ya. Tapi pelajarannya itu, nggak lekang oleh waktu. Jadi apa sih yang bisa kita ambil dari kisah Zakheus ini buat hidup kita sekarang?
Pertama, pertemanan sejati itu nggak ngelihat masa lalu orang, nggak ngejudge. Kedua, kita diajak buat ngelihat semua orang itu berharga, bukan cuma lihat label atau kelompoknya aja. Kebaikan sekecil apapun ternyata punya kekuatan buat ngeruntuhin tembok permusuhan. Nah, ini kayak panggilan buat kita semua, buat buang jauh-jauh rasa iri, ngejek-ngejek, atau pilih-pilih teman. Intinya tuh ini, teladan dari cerita ini ngajarin kita kalau setiap orang, tanpa terkecuali, itu berhak diterima dan punya teman. Nggak ada satu orang pun yang pantas buat dibiarin sendirian. Jadi, aku mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungin. Coba deh lihat di sekeliling kalian, siapa Zakheus dalam hidup kalian? Siapa orang yang mungkin selama ini kalian abaikan, kalian hindari, atau mungkin dicap jelek sama orang lain? Dan yang paling penting, siapa yang bisa kalian rangkul dan jadikan teman mulai hari ini?